Apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dalam diskusi tentang update keberangkatan kita ke Vietnam yang akan insya Allah kita lakukan tanggal 9 sampai 13 Januari. Ini tanggal 9 sampai 13 Januari ini sudah fix ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang sudah bisa mulai dicari-cari tiket pesawat yang murah ya kan, karena masih ada waktu kurang lebih sebulan lagi ya kan. Di sini saya Tridesi Fadila sebagai ketua panitia dalam acara Academic Visiting Program to Vietnam. Di sini saya dari Kota Binjai, salam dari Binjai. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu atau tidak tahu Binjai itu di mana? Binjai itu sebelahan sama Medan, dekat-dekat kok dari Medan itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal saya, nanti insya Allah di Vietnam kita akan lebih mengenal lebih dekat lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini tadi udah saya sampaikan kita akan pergi insya Allah tanggal 9 sampai 13 Januari. Dan saya harap untuk biaya kita sudah fix di 4.200.000 itu untuk yang member ADAI. Bapak Ibu bisa 9 cek sampai 13 Januari kan dia bilang. Bapak Ibu bisa cek sendiri keanggotaannya masih aktif atau tidak aktif. Kalau yang sudah tidak aktif lagi mungkin bisa diperpanjang ya Bapak Ibu keaktifan di member ADAI-nya. Dan untuk yang non-member itu kita kenakan biaya 4.500.000. Nah, dari biaya itu kita hanya mendapatkan dari akomodasi selama di sana ya Bapak Ibu, baik itu hotel, makan, dan bus transportasi ke sana, city tour, MOU, visiting ke universitas, Bisa masuk ke INP ini. Masuk visiting akun ke di sini universitas. supaya kasih love supaya naik di atas. Ini siapa yang ngomong? Dari pesan akun FB. Ibu Jenny, mohon maaf Ibu Jenny, Oh, maaf maaf maaf. ya Ibu ya. Ya, saya lanjut lagi. Jadi kita nanti akan bertolak ke Bandara Ho Chi Minh ya Bapak Ibu. Jadi beli tiket pesawatnya jangan lupa ke kota Ho Chi Minh ya. Nanti kita akan mengadakan visit ke universitas. Direncanakan itu kita akan ada 2 universitas. Yang pertama itu ada University of Economic and Finance, itu sudah fix ya Bapak Ibu. Dan yang satu lagi sedang dalam proses negosiasi. Direncanakan 2, pokoknya direncanakan 2, cuman yang satu lagi ini kan masih proses negosiasi, jadi tidak bisa dijanjikan juga ya Bapak Ibu. Terus kita juga ada program namanya Community Services atau pengabdian masyarakat. Tadi Pak Ketum juga udah kirim flyer untuk pengabdian masyarakat internasionalnya ya Bapak Ibu, bisa dilihat di grup kita. Nah, untuk pelunasan biaya saya harapkan terakhir itu tanggal 20 Desember 2023 atau tanggal 20 bulan ini ya Bapak Ibu. Ini kan udah tanggal 1 Desember. Jadi masih ada sekitar 20 hari lagi untuk melunasinya. Jadi di grup kita saya lihat itu ada 105 orang yang ngelis mau pergi, mau berangkat. Tapi saya cek tadi baru 3 orang yang sudah melunasi biayanya. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya untuk melunasi ya Bapak Ibu, biar kalau sudah lunas langsung kita booking hotel, langsung kita booking segala macamnya yang untuk penunjang kita di sana. Gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu kira-kira? Atau Izin dari izin ya, Ibu Ketua. ya Bu Jenny? Mohon maaf tadi bocor. Tidak sengaja saya baru masuk. Iya Bu Jenny. Terima kasih untuk kesempatan yang
berbahagia di pagi hari ini. Kita bisa bertemu untuk meeting ke Vietnam. Saya hanya memastikan tadi sempat masuk dari awal, sempat dengar, tapi karena baru terbuka Zoom-nya. Jadi intinya itu perginya tanggal 9 ya? Iya Ibu, Atau tanggal 9. 9 sudah acara? Enggak, tanggal 9 itu kita datang ke sana, penjemputan dari bandara. Bagaimana? Meeting pointnya di bandara ya? Iya, Bapak. Iya, maksudnya acaranya tanggal 10 mulai ya? Iya, Tanggal 10 mulai ya. Soalnya iya. kalau kami dari Manado itu harus agak repot, jadi harus pindah ke Medan dulu kata Pak Ketua Umum. Akan berpindah ke Medan ya Ibu Olivia supaya bisa jangkau tiket murah. Oh Karena iya, iya, kita di iya. Januari kan tiketnya masih mahal dari pusat dari Manado maksudnya. Jadi Iya, kami boleh. memastikan aja, jadi tanggal 9 ketemu di bandara ya. Iya, Ibu. Ya. Di Bandara Ketemunya Ho Chi jam Minh ya, berapa Ibu. itu? Seperti lalu itu ketemunya jam berapa? Eh, Jam ketemuannya atau kalau boleh di-share rundown acaranya supaya kami bisa pasti karena kami posisi jauh ya. Jauh untuk ke sana dan karena sudah dekat harga tiketnya mahal. Sangat mahal. Kalau Maret untung saya belum beli tiket. Kalau Maret itu setengah harga Itu banding berapa harganya Bu Januari. Jenny? Berapa Ya, harganya dari Manado ke Ho Chi Minh? hampir 4 juta. 4 juta baru pergi itu. Iya, baru pergi. 4 4 juta juta. itu nginep 1 malam juga di Singapura. Sama, kalau lewat Jakarta juga sama. Malah kalau Transit Jakarta agak dulu di rancu Singapura. juga pesawatnya tidak connect. Nah, makanya kami kalau boleh awal kami diberikan breakdownnya yang fix sehingga untuk misalnya kumpulnya tanggal 9 nanti pulangnya tanggal berapa setelah acara begitu sudah ada di rundown supaya kami yang posisi jauh itu menyesuaikan dan menyiapkan anggaran yang harusnya kalau Maret itu cuma 50% bedanya kalau dengan Januari. Demikian, jadi tadi saya sempat dengar 9, terus nanti pulangnya 13 ya, atau 14 pulang? tanggal 13-nya, Ibu. Tanggal 13-nya kita di drop ke bandara 13. langsung. Oh, 13 sudah di Iya. drop ke bandara ya. Oke, kalau boleh Ibu Ketua ada rundown fixnya ya. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya Ibu Olivia, Mohon Pak izin, Ketua, mohon Pak izin Firman. juga Ibu Tri Ya, Desi. sehat semua Iya, ini semoga kita bisa bertemu di Vietnam sana. Oke. ini karena sudah pasti keberangkatannya tanggal 9 sampai 13, kami mungkin butuh persuratan resmi lagi dari panitia mungkin ya, agar kita bisa mengajukan ke pimpinan universitas untuk pendanaannya, Bu. Oke, benar itu Pak Firman, benar. Iya, Kasih, Bu. supaya ada surat resmi yang sudah fix tanggalnya. Iya, Oke, iya betul. terima kasih. Bu Jenny, Bu Desi tadi kita salah dengar, saya tadi kata Bu Jenny, Ibu ke Medan dulu ya Bu ya, ke Bandara Enggak, Medan dulu. kata Pak Ketua, pindah ke Heeh. Medan aja supaya tiketnya Ah. murah. Berarti gini Saya aja Bu harus ke Tri Medan Desi, dulu. harus sama berarti keberangkatannya dari yang Iya. Medan gitu Bu Desi. Manado Medan lebih mahal lagi, Bu. Oh, Bolehnya. oh Jadi gitu. saya Manado harus lewat Singapura lebih murah. Oh, kalau Ibu dari kita ke ini ya, Tri Desi kok nggak salah ke Pineng dulu ya? Kita Agak- sepertinya enggak jadi, Kak. Kita Oh, transit Kuala Lumpur. Oh, gitu. lewat Kuala Lumpur. Nah, kalau bisa Mending ke Kuala Kuala Lumpur Lumpur ya? aja gitu kan. Oh, makanya. Jadi saya enggak tahu ininya kan. Jadi kalau memang kita ketemunya ada di Bandara Kuala Lumpur, kapan kira-kiranya ada waktunya kapan supaya kami menyesuaikan. Karena posisi Manado itu sangat jauh dari Medan, apalagi ke luar negeri, kami harus muter lewat Singapura untuk cari lebih murah ya. Tapi kalau Januari memang masih termasuk mahal. Berusaha untuk hadir supaya maju adai, maju kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Baik, nanti karena ini baru kita dapat fix tanggalnya, nanti saya perbarui rundownnya berikut dengan proposal untuk ke dekan dan direktur Bapak Ibu semua. Nanti saya update berita yang terbaru ya Bapak Ibu, nanti saya kerjakan lagi. Oke, Bapak Ibu, Bu Jenny, Pak siapa tadi Pak Firman, bisa ya. Segera nanti saya kirimkan yang terbarunya. Dan untuk rundownnya sepertinya masih sama Bu, cuma ganti harinya aja. Masih sama. Karena Jadi sudah tertutup
jadi kan sudah pindah hari, lebih bagus kan untuk fixnya. Lebih bagus dimunculkan lagi di WA, kan sudah tertutup atau sudah, kalau saya sih sudah delete semua yang atas karena sudah ini ya, masih lama dan berubah. Oh iya iya iya. Salam hormat Jadi Pak Ketua, selamat pagi, salam dari Manado. Pak Ketua yang Selamat baru pagi masuk. menjelang siang. Oh ya, Jenny, iya ya, jam 11 di Manado. iya. Eh, Pertama mungkin nanti begini, karena memang ini kami minta maaf sebelumnya karena memang jadwal kita yang berubah. Kemudian juga akhirnya jadwalnya maju sesuai dengan permintaan dari Vietnam, dari kampus sana, karena mereka tidak bisa di bulan Februari, katanya itu ada tahun baru Imlek ya, tahun baru Cina, jadi mereka off untuk kegiatan-kegiatan di kampus. Kemudian kita kemarin geser ke Maret. Ternyata yang Maret itu kampus satu lagi itu dia mengcancel. Dari awalnya dia oke, kemudian dia cancel karena eh, core kampusnya itu tidak ekonomi. Jadi mereka tidak bisa terima, katanya. Akhirnya di kampus yang satu lagi ini boleh di tanggal 10, dari tanggal 9 sampai 13 kita untuk di Vietnam. Tetapi untuk visiting kampus nanti mungkin ada di tanggal 11, kemudian untuk International Community Services-nya itu di tanggal 10. Nah, satu lagi sedang kita penjajakan untuk kampus, diusahakan itu memang kita berusaha untuk program. Nah, ini sampai ini saya juga baru menyadari bahwa mereka itu tidak diperkenankan pakai WhatsApp, hanya semua pakai email, dan sepertinya komunikasinya negaranya karena mungkin mengikuti pola negara komunis ya. Jadi akses untuk informasi itu memang dibatasi pemerintah. Jadi ternyata relatif agak rumit berurusan dengan kampus di Vietnam. Beda halnya dengan Thailand, mungkin Thailand lebih open, Malaysia juga seperti itu. Jadi proses selama ini kita hanya nego melalui email. Jadi mereka tidak punya WA, jadi nggak bisa kita WA, jadi nggak dapat nomor teleponnya dan sebagainya, hanya melalui email saja. Nah, kemudian tentunya ada program tur kita sebagaimana biasa. Ya, ada beberapa tempat tur yang sudah dipersiapkan juga sama panitia bagian transportasi dan akomodasi juga ya. Nah, juga kita akan mengajak Pak Nasar, beliau adalah yang mengurusi bagian transportasi dan akomodasi kita selama di Vietnam gitu. Nah, kemudian kami juga sudah men-share kemarin itu MOU dengan kampus yang ekonomik itu. Di Vietnam ini juga relatif sulit dengan MOU. Kalau mereka itu sepertinya MOU-nya kalau satu kegiatan satu MOU gitu kan. Tidak seperti kita, MOU-nya include dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kalau conference ya conference saja gitu. Tidak ada yang lain gitu. Jadi kita kemarin juga mengubah pola itu supaya bisa mereka mengadop untuk MOU yang sifatnya general. Ya, jadi inilah Vietnam. Kemudian sebagai informasi tambahan itu disampaikan ke saya bahwa ada juga 4 universitas dari Malaysia yang mau bergabung dengan ADAI untuk sama-sama ke Vietnam. Jadi ini memang jadi betul 3 negara jadinya. Indonesia, Malaysia, Vietnam ya. Relatif bagus saya rasa. Jadi
kita lebih bisa heterogen ya. Jadi ada kampus Malaysia, 4 kampus yang mau mewakili dari Malaysia kemarin ya, ada UOB, ada Manipal, kemudian ada kampus Mahsa kalau tidak salah lagi, sama apa lagi satu lagi. Nah, jadi mereka juga ingin sama-sama bergabung di kegiatan kita di Vietnam, sama juga Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini juga saya juga tidak kenal orang-orangnya yang dari Malaysia ini yang mau bergabung, tetapi itu bagian program dari Benenas juga, Pak Nasar. Alhamdulillah kita bisa sama-sama, jadi saling bisa kenal mengenal. Nanti untuk urusan Tridharma Perguruan Tinggi mungkin lebih mudah kita follow up nanti sesama kampus dengan kampus yang ada di luar negeri. Nah, kemudian untuk pengabdian masyarakat kita akan adakan, tadi saya sudah share ya sedikit flyer sementara Bapak Ibu. Flyer yang saya share itu baru sedikit logo yang kami cantumkan itu untuk logo yang sementara baru mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti kecil hati kenapa logonya tidak ada di situ, padahal sudah list di daftar peserta. Saya hanya mengambil yang sementara sudah final dalam membayar. Jadi itu saya tampilkan logonya. Nanti Bapak Ibu yang sudah final fix membayar semuanya, nanti mohon dikirimkan, bantu dikirim logo masing-masing nanti ke WA grup kita. Jadi nanti bisa kita masukkan di dalam flyer. Jadi flyer kita nanti dengan kampus yang di sana juga kita akan buat spanduk nanti untuk kita bentangkan di kampus, begitu juga nanti di tempat pengabdian masyarakat. Jadi untuk sementara temanya pengabdian masyarakat ini adalah Entrepreneurship and Accounting Training for Traders in the region Durong Batak Street, Distrik 8, Ho Chi Minh City, Vietnam. Nah, nanti kita usahakan itu akan mengumpulkan para pedagang-pedagang yang ada di sekitar kawasan Durong Batak Street, Distrik 8 ini. Jadi kita akan kumpulkan, kita akan buat pelatihan nanti. Ada kendala memang sedikit kalau di saya, atau mungkin juga Bapak Ibu yang lainnya. Kalau kita berikan pelatihan pun pakai bahasa Melayu mungkin tidak saya nggak tahu nanti apakah mereka sebagian mau mengetahui bahasa Melayu, apakah juga nanti menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi program kita ini untuk pelatihan dan tentang wirausaha dan akuntansi ya. Tetapi nanti untuk ini kami membuka juga masukan itu temanya, tetapi fokusnya memang hanya untuk para pedagang di sana, di para pedagang di sekitar kawasan perniagaan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk keberangkatan kita itu kita bertemunya di sana tanggal 9 di Ho Chi Minh. Nanti semua akan ditunggu di Ho Chi Minh ya. Nanti persiapan untuk kapan harus di Ho Chi Minh, jam berapa harus di Ho Chi Minh, nanti Pak Nas yang akan menyampaikan. Pak Nas sudah bergabung di sini. Selamat datang Pak Nas. Akan menyampaikan kira-kira jam berapa selambat-lambatnya. Seperti kebiasaan kita sebelum-sebelumnya, itu nanti dari Benenas itu akan mempublish kelompok-kelompok yang akan datang jam berapa, jadi kita juga bisa menunggu sampai jam berapa kawan-kawan itu tiba di Ho Chi Minh. Mungkin di Ho Chi Minh ini cuma satu airport, satu bandara,
itu tidak terlalu susah saya barangkali ya. Saya nggak tahu ada terminalnya berapa. Eh, Seperti di KL kemarin kan ada terminal 1, terminal 2, jadi Pak Nas itu harus bolak-balik ke terminal 1 dan terminal 2. Nah, itu nanti juga kita akan evaluasi apakah ada terminal 1, terminal 2 juga di Ho Chi Minh. Tetapi nanti kalau tidak salah itu bus penjemputan sudah ada disiapkan di eh, airport, di airport. Jadi Bapak Ibu, bagi kami selaku yang mewakili panitia, panitianya Bu Tridesi, itu juga nanti berharap bahwa mohon dikirimkan juga nomor paspor. Mungkin nanti Bu Tridesi silakan nanti dibuat Google Form untuk kawan-kawan yang apa namanya yang ikut itu ada form khusus nomor paspor dari kawan-kawan yang ikut di kegiatan kita, ya. Nah, kemudian kita dari Bu Jenny tadi sampaikan ada kemungkinan juga saya itu atau kawan-kawan yang lain yang bisa juga mau bergabung itu melalui KL. Mungkin dari KL baru berangkat ke Ho Chi Minh. Kalau ada yang mau melalui KL, kita atur jadwal bersama, tiba di KL jam berapa, nanti yang pesawat di Ho Chi Minh juga jam berapa. Di KL 22 malam boleh, mungkin mengawali dari tanggal 7 gitu kan. Tanggal 7 di KL, tanggal 9-nya baru ke Ho Chi Minh. Jadi sekali jalan mungkin 2-3 pulau terlampaui. Dari KL bermalam main-main sebentar 1-2 hari, baru di tanggal 9-nya itu kita Pak Nas nanti itu dari KL ke Ho Chi Minh itu menghabiskan berapa waktu, apakah 1 atau 1,5 jam ya perjalanan di pesawat. Itu tambahan mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang mau bergabung dengan kita di program APP 2024 ini. Jadi perubahan jadwal itu memang mohon maaf karena mendadak berubah jadwal itu. Saya juga pusing waktu itu ya, karena memang di Vietnam ini tidak seperti kita di Malaysia, mungkin satu signal lebih gampang untuk berkomunikasi. Barangkali Pak Nas bisa memberikan masukan. Pak Nas sudah selesai meetingnya di sana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat. Terima kasih Pak Arfan. Mohon maaf kerana lambat masuk untuk program Zoom meeting. Semua dengar ya? Okey, dengar. Okey, alhamdulillah. Seperti pertama ni saya mohon maaf juga kerana tergendala beberapa kali jadual kita daripada bulan Februari ke Maret datang bolak-balik pertamanya dia punya landscape di Ho Chi Minh tu agak jauh berbeza dengan landscape sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia, kerana di sana banyak perbezaan baik daripada segi administrasi, dari segi adaptasi dan juga social ekonomi mereka juga agak berbeza, tak sama macam kita. Jadi satu komunikasi, yang kedua digest daripada apa yang kita mahukan agak-agak susah Jadi frekuensi apa orang kata the length of frequency
apa yang kita mahu dengan apa yang diorang nak cerna itu agak berbeza. Jadi kita perlukan masa sedikit untuk mendalami jiwa mereka, ya. Tak semudah itu untuk kita nak aturkan. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita dapat satu universiti yang udah ngerti apa yang mahu oleh ADAI dan juga konsep yang kita cuba perkenalkan, ya. Jadi insyaAllah dikonfirmasikan bahawa jadual program kita ADAI 2024 insyaAllah akan berlangsung daripada 9 hari bulan Januari sehingga 13 hari bulan Januari. 5 hari 4 malam. Kami aturkan sebenarnya 2 program. Kami cuba dapatkan juga satu lagi universiti, tapi masih lagi pending, masih lagi dalam proses diskusi. Kerana masa kita sebab bulan 2 adalah tahun baru Cina, dan di Ho Chi Minh pula mereka ada banyak perayaan-perayaan melibatkan keagamaan yang berlaku 1 bulan sebelum tahun baru Cina. New Lunar Calendar dipanggil, iaitu bulan Januari. Walau macam mana pun kita cuba dapatkan juga insyaAllah, tapi satu kita dah confirm, community service insyaAllah kita dah confirm. Okay. Tadi memang kita akan decide pada 9 hari bulan jam berapa kita semua berada di bandara Tan Son Nhat International Airport Ho Chi Minh. Dia ada satu je bandara dan semua pesawat-pesawat international mendarat di situ, dan jalan keluarnya hanya satu sahaja. Dia tak ada terminal 1, terminal 2, dia satu terminal saja. Terus kita akan berkumpul, kita akan tetapkan satu masa untuk kita berkumpul, dan juga kita akan ada pick up point. Mungkin kita akan ada several buses, beberapa buah bus untuk kita aturkan ketibaan daripada sektor-sektor. Mungkin 3 sektor, mungkin pagi, tengah hari dan sore. Mungkin kita akan aturkan insyaAllah. Tempat yang kita akan berkonferens dan juga semuanya berada di kawasan Benten, kawasan distrik 2 dan distrik 3, di mana itu kawasan education hub di Ho Chi Minh, di Ho Chi Minh City. Jadi untuk kegiatan conference kita, kita sedang rancang sama ada kita nak buat 1 full day ataupun 1 half day. Itu tergantung nanti dalam proses perbincangan juga. Mungkin kita akan ada sign MOU, itu pasti. Yang kedua, kita ada sedikit kongsian information tentang beberapa education proposal dan programs. Dan juga kita ada beberapa aktiviti yang kita lakukan campus to campus. That means dia akan ada dia akan ada sesi dialog antara kerjasama yang dipikirkan untuk members of ADAI dan juga universiti. Untuk kali ini saya cuba libatkan juga beberapa universiti daripada Malaysia. InsyaAllah so far ada 4 universiti daripada Malaysia yang dah beri konfirmasi untuk turut serta dalam program 2024. MAWIP Malaysia MAWIP University International, of course MASA International Universities, Manipal International University, dan satu lagi mungkin kita ada yang ini belum confirm lagi, tapi insyaAllah dalam proses untuk kita dapatkan juga MAWIP MASA, Manipal, dan satu lagi insyaAllah either USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, ataupun Cyber. Ataupun satu lagi cyber, University of Cyber Jaya. 5, satu USIM tu masih dah lagi, saya baru beritahu diorang, diorang interested tapi belum bagi kata putus lagi. Tapi yang 4 insyaAllah udah mungkin akan ada wakil juga yang akan represent universiti daripada Malaysia. Jadi kali ini dia akan melibatkan 3 buah negara, iaitu Vietnam, Malaysia dan Indonesia akan bergabung di Ho Chi Minh insyaAllah. Itu dari segi education program di universiti. Whereas for the
community service, saya rencanakan untuk kita buat pengabdian masyarakat bersama masyarakat Melayu Champa Vietnam. Jadi sebab masyarakat Melayu Champa ataupun Muslim adalah merupakan minoriti, masyarakat minoriti di Ho Chi Minh ataupun di Vietnam. Muslim adalah merupakan masyarakat minoriti di Vietnam. Jadi mereka mempunyai satu kawasan yang kecil sahaja untuk adakan aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. So tujuan kita kali ini kita akan cuba menyelami kehidupan sebagai masyarakat minoriti di Vietnam. Itu konsepnya. Dan kita juga, mereka juga ada juga yang pedagang, ada yang bekerja, ada juga yang di dalam lebih kepada keagamaan dan sebagainya. So kita akan cuba mendalami dan kita akan gunakan fasiliti masjid di situ sebagai tempat untuk kita berkumpul, dan juga kita ada dua hala, sesi dialog dua hala di antara komuniti di situ dan juga pihak daripada kita dan mendampingi, dan kita boleh either we can do some research dan juga kita boleh buat kesimpulan tentang bagaimana masyarakat minoriti di satu-satu negara itu menjalankan kegiatan harian. Itu konsep sebenarnya. Dan selain daripada itu, of course kita akan ada tour. Dan untuk makluman juga, Ho Chi Minh adalah merupakan kota pariwisata di sebelah selatan Vietnam. Sebab Vietnam ada banyak, dia panjang, dia dari north sampai ke Hanoi, tapi kita akan bermain-main di kawasan Ho Chi Minh, iaitu di selatan, iaitu paling dekat dengan kita antara Malaysia dan Indonesia. Selatan Vietnam itu adalah merupakan yang paling hampir dengan kita. So kita akan buat permulaan ni, kita akan main di sebelah selatan, dan itu juga ada kawasan pariwisatanya dan banyak juga kesan-kesan sejarah yang terdapat di Ho Chi Minh City kalau kita tengok. Sebab of course permulaan komunis juga berlaku di kawasan selatan Ho Chi Minh di Vietnam. Jadi insyaAllah kita akan cuba aturkan juga dalam masa yang terdekat ni. Kita ada lebih kurang dalam 2-3 minggu untuk kita selesaikan semua program. Saya sedang buat final draft untuk kita punya rundown. InsyaAllah dalam minggu depan saya akan siapkan dan saya akan kirimkan melalui Pak Arpan kita punya final rundown. Yang kedua, MOU agreement sudah saya kirimkan. Tolong siapkan dan juga kirim mungkin pada 3 DC untuk dikompile dan kita serahkan kepada pihak. Selain itu kita akan juga berurusan dengan satu local company travel and tour yang bergabung juga dengan BNNH, BNNH dengan satu lagi agensi pariwisata daripada Ho Chi Minh Vietnam. Kami akan bergabung untuk kendalikan program ini. That means kita akan ada local partners. Kita akan bergabung dengan local partners supaya kita dapat satu dari segi legalnya, semuanya terjaga. Yang kedua, kita didampingi oleh orang-orang tempatan. Jadi kita lebih terkawal sebab dari segi keselamatan, dari segi apa semua kita harus jaga. Okay, and then itu saja. InsyaAllah kita juga akan bekerjasama juga dengan pihak lokal di kawasan sekitar masjid dan juga jawatan kuasa ataupun penitia untuk aktiviti komuniti nanti insyaAllah. Okay, dan apa informasi-informasi lain akan saya sampaikan dari masa ke semasa insyaAllah. So kalau boleh kita perlukan dana tu kalau boleh kita cut off kita mungkin 15 hari bulan Disember, kerana selepas itu kita harus siap sedia untuk menyerahkan deposit untuk booking kamar hotel, transportation, dari segi makanan dan sebagainya. Sebab untuk makluman, program kita ini adalah syariah compliance, syariah compliance, halal, makanan halal, program kita halal. InsyaAllah tour guide kita yang akan bercakap juga bukan dalam bahasa
bahasa Vietnam tapi adalah bahasa Melayu. Kita akan dapatkan guide yang berbahasa Melayu Islam. Kita akan adakan waktu solat on time. Makanan kita halal insyaAllah daripada mula sampai habis insyaAllah. Hotel kita juga halal. Kawasan yang kita duduk juga adalah kawasan-kawasan yang halal. Banyak makanan Muslim. Tempat belanja-belanja juga banyak di sekitar kawasan. Jadi kita tak perlu khawatir dari segi itu dan selamat insyaAllah. Ramai orang-orang Malaysia. Nama jalan itu pun Jalan Malaysia Street Jalan Malaysia. Ramai orang-orang Malaysia yang banyak membeli barang-barang belanja untuk dijual juga di Malaysia. Itu adalah kawasan-kawasan crosser kawasan crosser sama juga seperti di kawasan Chowkit ataupun di Jalan Tuanku Abdul Rahman kalau di Kuala Lumpur. Jadi setakat itu dulu informasi. Kalau ada apa-apa informasi insyaAllah saya akan salurkan melalui Pak Arfan. Kami sering berbicara untuk updatekan maklumat-maklumat yang terkini insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nas, kita buka nanti satu session untuk conference itu kan, seperti yang kemarin di Manipal. Betul insyaAllah. Jadi mungkin ada 5 orang saja yang akan present paper. Jadi supaya cukup waktunya ya. Kalau semua nanti susah. Ya betul. Nah, jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua yang bergabung dengan kita nanti yang mau menyajikan paper nanti silahkan dikirimkan papernya. Kalaupun tidak semua yang menyajikan, nanti kita akan jadikan itu jadi satu proceeding untuk kita ya. Visit program ini internasional visit program, jadi proceeding mungkin nanti akan kita minta bantu Pak Nas, mungkin juga nanti apakah dari Manipal nanti dari kampus yang bergabung dengan kita tadi ada 5 kampus yang direncanakan dari Malaysia akan publish di setiap kegiatan kita yang kita jalankan di Vietnam nanti. Jadi dari sekarang mungkin Bapak Ibu yang punya tulisan, apakah juga gabung dengan tulisan mahasiswa, silakan dikirimkan nanti prosedurnya ke grup untuk kita jadikan satu file, nanti kita kompilasi. Jadi kita buat namanya proceeding internasional ya, proceeding internasional. Nah, kemudian untuk surat menyurat tadi, karena ini memang waktunya cukup dekat ya, 1 bulan lagi, menanggapi juga apa yang disampaikan Pak Firman dan Bu Jenny tadi ya. Kalau masih Putri Desi mungkin kalau masih sempat membuat surat-surat, kalau persatu kadang-kadang kan yang Malaysia ini mintanya satu, besok datang satu lagi mengirim, saya juga mohon dibuat gitu kan. Sampai nanti hari A juga ada yang menyampaikan juga, saya juga mohon dibuat surat gitu. Nah, barangkali nanti bisa dikirimkan file Word-nya aja. File Word, misalnya sudah diganti tanggalnya, mungkin kawan-kawan supaya cepat bisa bantu sendiri untuk memprintkan di masing-masing tempat untuk disampaikan ke pimpinan ya. Jadi khawatir nanti kita tersita waktunya karena kawan-kawan hari ini minta, besok ada lagi yang Jabri minta lagi, lusanya lagi ada yang minta lagi. Jadi sementara kita di panitia karena memang waktunya sudah cukup dekat gitu kan, jadi banyak juga persiapan yang harus dilakukan. Barangkali itu cara tercepat untuk surat ya. Kita mohonkanlah kepada kawan-kawan semua yang mau mengirimkan surat ke pimpinan, mungkin nanti kita kirimkan file Word-nya aja ya, file Word itu barangkali ya. Gimana Pak Firman? Pak Firman tadi ya, kalau tidak salah yang minta surat. Siapa ketua? Mungkin cuma mengganti nama di bawahnya itu.
Kalau semua kan sudah Ya, settle ke bawah, itu lebih siap. cepat Ya, ya. ya. Nah, jadi Kalau nanti Pak Ketua, artikelnya itu untuk research atau pengabdian? tidak untuk riset itu semua artikel Oh, riset research. yang kita akan jadikan proceeding. Oh iya, iya. Jadi kita kasih waktu untuk kita pemaparan di sana, cuma kita batasi orangnya karena kalau semua nanti kita tampung untuk menyajikan itu mungkin waktu kita nanti habis di situ aja, gitu kan? Jadi 5 orang aja yang kita tampilkan siapa yang mau untuk presentasi, kemudian selebihnya mungkin ya kita collecting aja, kita kompilasi aja nanti papernya untuk jadi satu proceeding internasional. Itu tambahan Pak Firman. Mungkin kalau tanggal 9 saya pun juga mungkin via Kuala Lumpur masih dalam rancang-rancang ini apakah tanggal 7 ke Kuala Lumpur. Jadi kalau Bu Jenny mau ke Kuala Lumpur juga boleh, mungkin bisa bergabung. Apakah 1 malam lagi di Kuala Lumpur atau memang harus transit dulu semuanya baru ke Ho Chi Minh. Kalau tidak salah dari Medan itu transitnya itu hampir 7 jam. Di 7 jam itu di airport juga terlalu lama ya. Jadi mungkin bisa ambil jalan-jalan dulu atau bagaimana. Jadi bisa kita sepakati di WA Group, ada yang mau sama-sama melalui Kaelia, ayo dari Kaelia sama yang dari jam sekian, silakan nanti mungkin yang dari Jakarta, yang dari ini. Saya nggak tahu kalau dari Jakarta itu ada yang direct langsung ke Ho Chi Minh. Kalau dari Medan itu tetap dia transit. Silakan, ada lagi Pak, coba disampaikan. Satu lagi bang, saya nak tambah sikit tentang ketibaan. Kalau boleh tolong liaison dengan penitia adai tentang waktu ketibaan tu. Kalau boleh kita tak nak jadi seperti yang sebelum-sebelum ini ya. Ada yang datang awal, terlalu awal, ada yang datang terlalu sore. Kalau boleh kita fixkan satu time yang cantik. Okey, kalau begitu kita fixkan paling lambat jam 2, jam 2 siang. Izin Pak Ketua, kalau dari Manado itu mestinya jam 3. Jam 3 jam sana, Pak. Jangan jam 2, nggak keburu pesawat yang dari Manado. Oh, jam 3 jam Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ya. Oke, jam 3 ya. Supaya kami masih keburu tiba, masih dijemput oleh Pak Nas dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Ketua. Dari Manado ada berapa orang, Bu? Manado ada 2 orang. Dengan siapa satu lagi? Ibu Victorina Tirayo. Oh, dengan Bu Victorina Tirayo. Ya, Iya, ada 2 orang. Yang fix, tapi yang ada yang lain mungkin tapi belum fix. Oke, baik. Baik, Iya, Bu Jen. terima kasih Pak Ketua. Oke. Paling jauh Manado, paling jauh Ya. Pak Ketua. Siap. Ya, terima kasih. Ini grup Papua belum masuk lagi nih. Oh iya, kalau Papua mungkin ada jalur dekatnya. Kalau kami harus bingung juga lewat Jakarta atau lewat Singapura. Oke, Ya, terima kasih Pak Ketua. Izin waktu fixnya kapan? Kalau tanggalnya 13 sudah diantar ke hotel ya. Berarti Hanoi di Ho Chi Pesawatnya Minh. tanggal 14 gimana itu ya? 1 malam nginap lagi di Ho Chi Minh ya. Ya, mau nginap di Kuala Lumpur juga bisa. Nginap di Kuala Lumpur. Oh gitu. Ya. Iya. Kan Oke. lewat Kuala Lumpur juga enggak? Tidak, lewat Pak. lagi. Lebih jauh kalau lewat Kuala Lumpur. Lebih jauh lagi. Iya, lebih mahal. Kalaupun sama tapi jaraknya waduh berbelit-belit itu. Kalau Manado lewat Singapura itu pesawatnya direct. Jadi kita nggak repot urusi semuanya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama Bu Jen. Terus tambahan begini, Panas. Bisa nggak kita buat untuk community services itu juga online? Seperti yang kemarin kita buat di Angkasa. InsyaAllah. Nah, kita kan perlu ini, Bang Nas, apa namanya?
broadcasting. Ya, broadcastingnya kan. InsyaAllah boleh. Di sana ada tak? Ada. Ada ya? Oke. Berarti kalau begitu kita bisa buat juga untuk online. Ya, boleh buka macam yang sebelum-sebelum ni, yang mana tak dapat ikut, boleh ikut program kita secara online broadcasting. InsyaAllah kita akan uruskan dengan tim kita di Ho Chi Minh. Ya, nanti kita fixkan itu. Nanti dia punya nanti tak ada ini Bang Nas, tak ada network lagi situ. Wifi tak ada lagi. Sana network lagi kuat bang. Oh iya, ada wifi tak bisa kita online. Ada macam okey, untuk makluman, orang-orang di Vietnam dia tak berapa match dengan kegunaan WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Tapi kita boleh adakan daripada peringkat tim kita yang ada di Ho Chi Minh, kita boleh buat broadcasting, tak ada masalah. Cuma mereka tak biasa gunakan social media yang macam kita guna, WhatsApp, dan mereka gunakan yang lain, mereka gunakan WeChat, social media yang lain-lain yang mana kita tak biasa. Sebab mereka lebih kepada pro US. Mereka lebih kepada belah barat lah, compare. So mereka kurang berinteraktif dengan kita di Nusantara. Itu satu, Vietnam. Sebab mereka lebih, kalau sejarahnya mereka lebih kepada barat lah. Khmer Rouge, yang sebelah sana. Okay, berarti fix ya, boleh kita buat ya. InsyaAllah. Maksudnya kita mau buat untuk yang online juga supaya kawan-kawan yang tidak ikut bergabung, belum bisa bergabung dengan kita di program ini, juga ikut bergabung dalam Zoom. Boleh, kita akan gunakan kita punya media, Facebook. Mungkin ada Facebooknya, so kita boleh up live di Facebook ADAI untuk program tu, untuk broadcasting. Oh begitu, melalui Zoom tak jajan sana ya? Boleh, Zoom pun boleh. Kita akan gunakan platform kita untuk Zoom. Oh ya, Zoom mungkin boleh. Boleh. Oke, baik. Kalau begitu kita tambah lagi untuk kegiatan ini apa, Bu Epah, Dr. Jesse dikasih note dulu untuk. Iya Pak, baik. Oke. Baik, ini ada yang raise hand ini Bu Yohanis. Silakan Bu Yohanis. Terima kasih. Izin open Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Arfan? Halo? Iya Ibu. Silakan. Ingat ya? Ada beberapa pertanyaan tadi terkait dengan konsen ya. Untuk itu kan katanya kan hanya 5 yang untuk presentasi ya. Hanya 5 ya Pak Arfan ya yang untuk presentasi ya. Iya Ibu, hanya 5. Misalnya 5 itu sudah ada ditentukan atau belum? Sudah ditentukan atau belum bisa ditentukan sekarang Bu Yanis, papernya belum ada yang masuk. Oh ya, enggak, maksud saya gini, artinya kan kalau seandainya kan lebih dari 5 yang masuk, artinya kan yang lain kan ikut dimasukkan proceeding semua ya? Ya, direncanakan seperti itu, kita jadi kompilasi nanti dia paper itu jadi proceeding. Ya, artinya kan tidak cuma 5 itu maksud saya, artinya dari beberapa misalnya ada yang masukkan berapapun itu ya di proceeding dia. Ya. Kan gini Pak. Kan saya cerita dengan teman saya, tapi mereka itu adalah orang dari Jember dan mereka ada keinginan untuk ikutnya. Apakah itu boleh, Pak? Dari prodi manajemen. Ya. Boleh ya? Ya, soalnya kemarin kan mereka ada itu sekarang mereka itu ikut tidak ya? Apanya? Ke program ini ya, PIP ini. Kemarin ya di ininya kan belum masuk karena mereka itu kan manajemen jadi belum ini karena kemarin kita kan rencana ada di Maret Maksud jadi saya begini, saya Bu Yohanis.
paper yang kita kompilasi itu nanti dari kawan-kawan yang dulu Pak, izin ya, usul saja. ini Kecuali untuk apa, Bu? ada dari ADAI baru dari manajemen. Enggak, ini maksudnya Bu Jenny maksudnya yang dari non ada, maksudnya gimana? Maksudnya kalau non ADAI jangan prioritas ke ikut ini dulu, kan cuma 5. Prioritas dulu Enggak, apa begini, maksud saya begini. Kita buka sesi proceeding. Ini sebenarnya di luar daripada kegiatan kita. Saya cuma buat sesi tambahan aja nih. Sesi tambahan. Mumpung kita sudah juga ke sana. Ini kita buka sesi tambahan. Silakan Bapak Ibu yang anggota ADAI yang mau bergabung juga dengan kegiatan kita. Kita akan buka sesi tambahan untuk proceeding. Gitu kan? Proceeding ini nanti kita mau terbitkan di mana, misalnya apakah di Malaysia atau bagaimana. Cuma ini memang tentunya kita ada cost yang dikeluarkan ke situ, gitu kan, untuk terbitkan proceeding itu. Tentunya dia harus keluar ISSN-nya kan, ISSN-nya. Nah, untuk presentasi nanti kita prioritaskan yang ada yang 5 orang aja. Kita tidak mungkin tampung 10 orang presentasi. Kalau presentasi nanti 10 orang, 1 orang 10 menit, kali 10 udah 100 menit. Iya Pak. Belum lagi dia buka laptop lagi, makan waktu paling tidak 2-3 menit kan. Sayang waktunya, harusnya kita tur lagi, habis waktu di situ. Jadi kita batasi untuk 5 orang. Tapi untuk proceeding yang mau mengirimkan proceedingnya kita jadikan di satu, kita kompilasi semua dengan yang 5 semua tadi itu tidak ada persoalan. Tetapnya itu kalau 100 pun dia artikelnya tetapnya 1 ISSN-nya, 3 pun artikelnya tetap juga ISSN-nya 1, gitu kan? Jadi itu tidak ada masalah. Kalaupun manajemen mau ikut silakan, sepanjang yang bersangkutan mau ikut HPP. Tapi kalau dia tidak ikut, cuma mau aja, barangkali itu kita tolak lah. Betul. Kan kita harus ada, ya paling tidak harus ada komitmen juga sama-sama kan itu. Itu yang kita maksudkan. Lanjut Pak ya, Ya silakan, tidak ada masalah. Nanti kita kompilasi aja jadi satu. Jadi gini terjadi gini Pak Arfan, kalau ini saran saya saja ya, kan kita kan ada itu artikel tuh, nanti maksud saya formatnya atau template-nya kita sudah tentukan atau gimana? Ya nanti akan disiapkan template, nanti akan di-share sama Pak nanti di. Jadi kan kita seragam itu bentuk ininya ya. Ya, tapi dengan catatan sesuai dengan template itu, dan tolong di bahasa Inggris kan. Jadi kita tidak ada waktu untuk lagi mentranslatekannya nanti ke dalam bahasa Inggris, dan itu tidak kerjaan panitia lagi, karena ini kan untuk kegiatan tambahan di luar daripada yang sudah kita tetapkan juga di proposal gitu kan. Jadi ini supaya kawan-kawan membantu kawan-kawan juga yang mau naik pangkat, yang mau urusan BKD. Ya, punya satu lagi juga Pak Arfan, kalau seandainya dia sudah dimasukkan sesuai dengan template ya, template-nya itu nanti kan dimasukkan ke proceeding nanti kan harus ini dulu. Nah kalau memang memungkinkan kita bisa dimasukkan di jurnal ya lebih bagus juga kan Pak Arfan, di jurnal, dimasukkan di jurnal kan gitu. Kalau ke jurnal mungkin tidak ada waktu kita lagi masukkan itu, kita hanya proceeding aja, kita siapkan di proceeding. Kalau ke jurnal, mohon maaf, yang nanggung kosnya siapa lagi nanti kalau ke jurnal mintanya Scopus lagi, itu kan nggak ada yang bisa nanggung itu. Kita siapkan untuk proceeding Pak Arfan fixnya jadwalnya tanggal 9 sampai tanggal 13. Enggak jadi. Ya, tiba di tanggal 9, pulangnya tanggal 13. Artinya begini Pak, jadi kita tadi seperti kata apa tadi? Panas tadi berarti kita punya tanggal ini ya, tanggal 9 ya.
Tanggal 9 itu sudah tiba di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ya. Selambat-lambatnya jam 3 sore. Itu Ya. dari Manado paling lama kan. Jam 3 Eh, sore. Ya. ya. Kemudian penjejakan pada saat di Vietnam udah diskusi, nanti di lain waktu mungkin bisa dari UM Palembang itu mau ke katakan ke Masa, ke apalagi USIM, itu boleh bisa aja lah karena itu kan di luar program kita. Tapi penjajakan sudah bisa lah diawali di sana kan Karena kan gitu. ada 2 ya berarti, cuma 2 ya. Diusahakan diupayakan 2, satu itu yang sudah final, satu lagi sedang proses nego. Nah, yang final itu kan artinya kan itu draftnya kita dari sini kita print dulu atau gimana Pak? Ya barangkali seperti itu Bu. Draftnya kan sudah dikirim ke grup itu. Ya, kalau kita print dulu artinya kan itu sudah ada nomor surat yang di sana ya, universitas itu. Kalau saya kurang paham nomor surat kalau di Vietnam, nanti kita tanya ke Pak Nas. Ya, Mereka maksudnya punya nomor surat karena ada kampus-kampus ini nggak ada bernomor surat ya. Kodenya nggak tahu kita ngerti kan. Gimana Pak Nas? Itu bagaimana? Okey, draft udah saya kirimkan. Mereka minta untuk dilengkapkan mengikut draft itu dulu. Nanti tentang nombor apa segala macam nanti mungkin akan diuruskan di sana, di peringkat sana. Macam yang kemarin-kemarin tadi yang kita masih Pak Nas, kita masih pakai yang ini dulu ya, yang Word-nya saja dulu. Ya, betul. Betul. Jadi pimpinan kita belum tanda tangan begitu. Kalau pimpinannya ikut ya langsung tanda tangan di sana aja. Kalau cuma saya sendiri. Kalau gitu siap-siapkan, nanti kita akan uruskan di sana, kita akan buat mock-up foto MOU nanti. Oh, gitu ya. Biasanya kalau Dia sama macam siapa yang ikut waktu di Malaysia dulu, prosesnya kurang lebih sama yang gaya gitu. ya, kalau kita di sini kan kalau MOU tuh Pak Nas ada nomor surat untuk universitas kita gitu. Jadi ada 2, tapi kalau memang draftnya atau formatnya itu tidak perlu nomor surat ya berarti kan tidak apa-apa, ini kita tinggal kasih nama pimpinan kita saja berarti gitu kan. Betul. Ya. Nah di sini pun tak terlihat saya kalau ini ada nama ya di draft yang dikirim di grup itu. Cuma di atas itu memorandum understanding in made the day of between Ho Chi Minh University of Economics and Finance bla 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 itu. Kemudian nah N-nya ini kan kita ya, universitas kita. Betul. Itu. Ini kan universitas kita. Nah, kalau di sini kan saya kurang paham nih 141 1145 Din Binpu itu apakah itu nomor surat? Address. Oh, alamat ya. Alamat gitu ya. Oh. Ya berarti kalau dilihat dari sini nggak ada ini ya, nggak ada nomor suratnya. Cuma di atas itu. Yang ini cuma draftnya Bu. Lengkapin ini dulu, nanti kita kirim. Nanti mungkin mereka akan tambah, mungkin akan ada kop nanti, 2 kop dan sebagainya. Betul, ya. Kirimkan yang draft dulu kepada penitia ADAI dulu. Oh gitu ya. Artinya kan nanti kan ada di ini kan ada ya ada logo university kita juga kan. Pasti. Ya berarti nanti kan kita taruh logo university kita kan. Pasti. Ya, jadi kita taruh dulu logo university nantinya. Gitu. Betul. Ya. Ya mungkin itu yang saya tanya Pak. Terima kasih Pak Nas, salam kenal. Saya Yohanes dari Palembang Pak. Terima kasih, selamat kenal Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Bu Elvira, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini Ibu Rektor ini, Pak Nas. Rektor selamat dari ITB Lembah Dempo. Ini dia pakai ini lihat. Universitas Lembah Dempo. Salam kenal Bu, saya Pak Nasnya. Salam kenal, saya Elvira. Kalau mau jadi saingan Hilang terus. Pastinya. Oke, Ibu yang Menyesuaikan apa namanya ya jangan lama menunggu kan di airport itu. Iya, saya kemarin kan waktu di Edu itu kita kumpul di Kuala Lumpur di terminal itu menunggu. Saya ketemu dengan beberapa orang itu agak lama juga menunggu, ada 2 jaman kami menunggu, tapi maksimal itu kan jam 2 sore, jam 2 Ya, PM. artinya kita tutup sampai jam 3 sore lah. Iya, saya barangkali seperti itu. Satu Ini Bu lagi Isti dari Jakarta 16.35. Jakarta 16.35. mungkin kasih yang lebih awal, minta pesawat yang lebih awal. Kalau, kami Manado tidak ada pilihan soalnya Pak Ketua. mohon tambah Pak, mohon tambah untuk keberangkatan tiba, kalau boleh tolong liaison dengan penitia, biar penitia buat satu jadual yang komprehensif, jadi mudah untuk kami, tim kami untuk aturkan transport. In case kalau ada yang sampai mungkin jam 3 ke jam 5, kita kalau cukup satu bis, ya kita boleh adakan satu bis untuk sekitar jam itu. So yang pagi itu kalau cukup satu bis, ya jalan dulu. Kita selesaikan dulu, kita tengok berapa. Jadi kita boleh aturkan based on list daripada penitia. Iya. Pak Irfan, Bu Jenny. Jadi proses tunggu itu tak perlu lama. Pak Irfan dan Bu Jenny, kalau dari Jakarta itu untuk di tanggal 9 itu ada yang paling siang itu jam 13.30 sampainya 16.35. Iya, menyesuaikan aja yang jam 13 aja. Betul. Iya, yang jam 13. Ya. Sore, kalau sudah sore kan terlalu sore kita sampai. Ya, itu 16.35 sampai sana itu udah yang paling cepat. Iya, betul Bu Ratna. Ada Bu Dekan, Bu Isti. Kayaknya ada yang pagi kok. Coba dicek lagi, siapa tahu memungkinkan. Nggak ada 11, itu tuh transit Bu, yang paling cepat 16.35, nggak ada lagi yang lebih cepat dari itu. Iya, 13.30 sampai 16.35 ya Bu ya? Ya, betul. Itu 13.30 aja Bu Isti. Itu berangkatnya Bu Jenny, sama dengan yang disampaikan Ibu ini, berangkatnya jam segitu. Sampainya 16.35 itu udah paling cepet. Oke, baik, nanti solusinya kita akan mapping aja dari peserta yang ikut nanti tiba yang sini jam berapa, yang ini jam berapa. Nanti kita tutup kalau gitu sudah dapat informasi baru 16.35 yang paling akhir. Berarti harus di situ lah nanti. Bukan paling akhir, itu paling cepat sampai itu dari Jakarta 16.35. Enggak, maksudnya ya dari kita yang ada di sini yang paling akhir itu kan di 16.35 yang informasi tadi kan. Tapi kalau akhir ini di jam 3, berarti kita undurlah ke jam 16.35. Jam 17 Pak Nas, jam 17. Paling akhir nanti di airport. Ya, jam 17 lah pas gitu kan. Ya, Oke. Kalau begitu kan jadi aman semuanya.
Tak, Oke, Ya. begitu. satu lagi, Karena kan satu kita lagi. mungkin ada bagasi kan, nunggu bagasi dan sebagainya. Jadi jam 17-an lah Oke, gitu. kembali lagi saya sudah bergabung lagi Bu Elvira, silakan Bu. Bu Elvira, Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu semuanya, Mr. Nas, Bu Jenny, dan teman-teman semuanya. Jadi tadi sudah jawab sih Pak. Tadi kan saya di chat juga menyampaikan bahwa tibanya itu 16.35, tapi tadi sudah dibahas sama Ibu Jenny dan Bu Yohanis juga. Karena memang dari Jakarta Cengkareng itu pesawat yang paling awal ya sampai tiba di Hominci. Dan insya Allah Ini yang di Pagar Alam ya? ya di Pagar Alam Bu Yohanis. Berarti nanti kita berangkat ke Jakartanya sampai aja Bu. Iya boleh. Ya Tadi pagi-pagi. dengar cerita juga Pak Arfan katanya dari Malaysia juga Bu Yohanis. Jadi agak berpikir juga nih, rasanya mungkin apa ke Malaysia juga dulu apa ya? Tapi belum pasti sih. Tadi dengar cerita Tapi ada yang dari Malaysia hari ini tanggal 8 ya? ya tanggal 8 berarti sambil ini juga kan sekalian. Jalan-jalan gitu maksudnya. Ya, tapi nanti dilihat aja Bu, biar Ya kita ya kita samain aja nanti ya. Oke. Jadi itu Pak Ketua, alhamdulillah tadi sudah terjawab juga dari Bu Yohanis dan Bu Jenny. Dan untuk kegiatannya insya Allah nanti kita pantau lewat grup aja ya Pak ya, buat posting dan lain-lain. Oh iya. Baik, mungkin itu Pak Ketua. Siap, terima kasih Bu Rektor. Izin Kemudian, Pak Ketua. ya Izin gimana Pak Bu Ketua, Jenny? masih ada Silakan. selanjutnya. Barangkali kesimpulannya nanti di grup ya. Salam Pak Nas. Salam Waalaikumsalam. dari Manado, Pak Nas. Ya. Oke, izin live Pak Ketua semuanya. Bu Isti. Baik Bu Jenny. Insyaallah Oke. jumpa lagi. Baik semuanya, selamat siang. Selamat siang Bu Jenny. Oke, Bapak Ibu, masih ada kira-kira yang mau ditanyakan? Bu Isti gimana? Isti masih ada masukannya? Udah Pak, itu cukup Pak. Itu pulangnya Pak, pulangnya itu acara selesai tanggal 9, maksudnya hotelnya di cover sampai tanggal 9 kah? Tanggal 9, tanggal 13. 13 itu hari Sabtu. 9 sampai 13 ya. 13 ya, berarti kita mau pesan tiket pesawatnya itu soalnya tanggal 13 itu adanya pagi. Oh, pagi. Iya. Kalau pulang tanggal trans- 14 berarti extend hotel sendiri gitu ya. Untuk extension ya, untuk extension tolong kasih tahu, jadi kita akan blokkan juga untuk sampai tanggal kapan mau pulang. Oh, bisa info Pak Nas, baik, Ya, siap. Terima kasih. jadi itu nanti biayanya itu nanti kita arrangekan terus dengan hotel. Ya, baik. Makasih Pak Nas. Itu aja Pak Ketua, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Isti. Untuk satu lagi, tolong cek juga perlukan visa tak? Visa atau visa on arrival untuk yang daripada Indonesia. Saya rasa tak perlu kan? Tak, ASEAN kan tak perlu visa, Bang Nas. Tak perlu visa, oke. Free visa dia untuk ASEAN. Oke, right. Setahu saya seperti itu. ASEAN. Tak apa, saya rasa tak ada masalah juga sebab saya rasa Ho Chi Minh, Vietnam tak perlu visa. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ini Pak Justinus, silakan dari Ambon, jauh juga nih. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya, ini adalah rapat perdana, pertemuan pertama kita di Zoom. Nanti juga akan kita follow up lagi dengan rapat berikutnya. Kita adakan juga di Zoom nanti untuk persiapan. Yang perlu kami sampaikan nanti kepada Bapak Ibu semua, pertama ini siapkan dulu MOU. Siapkan MOU dulu, setelah siap nanti kita akan adakan meeting Zoom lagi, mungkin di tanggal-tanggal berapa lah ya, 11-12 gitu nanti.
Ya, secepatnya ya. Ya, 11-12. Paling tidak dua kali lagi Zoom atau 3 kali lagi sebelum keberangkatan. Kalau bisa, boleh tak Bang Nas kontak dulu yang di Vietnam untuk last meeting nanti kita bisa join. InsyaAllah, saya akan aturkan pertemuan. Saya sekarang ni tengah tunggu yang universiti yang satu lagi untuk beri keputusan. Once kita dah dapat draft MOU, siapkan draft MOU, dan sebelum kita berangkat, mungkin 2 minggu sebelum kita berangkat tu, kita akan buat Zoom untuk konfirmasikan apa program acara, bagaimana rundownnya dengan universiti, insyaAllah. Oke, baik. Terima kasih, Pak Nas. Bapak Ibu masih ada lagi? Terakhir kami sampaikan ini dari pihak ADAI dan Benenas untuk kebutuhan juga penyelesaian akomodasi dan transportasi kita di Vietnam. Kami tutup ya di tanggal 20 Desember 2023. Ini jam 11 sudah, di Indonesia juga sudah jam 12, sudah mau Jumat. Kita close pertemuan kita pada hari ini. Semoga tetap sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.